Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pecinta snack video yang saya hormati. Inilah karya terbaru saya. Saya berjudul Surat Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya atau Surat Para Nabi. Surat Al-Anbiya ini adalah nama salah satu surat yang terdapat dalam Al-Quran, surat yang ke-21 di juz yang ke-19. Jumlah ayatnya 112 ayat, termasuk surat Makkiyah, yaitu surat yang turun di kota Mekah sebelum Rasulullah SAW berhijrah. Para nabi adalah orang-orang yang diberi wahyu oleh Allah, bahkan diutus juga sekalian sebagai Rasul untuk menyampaikan dakwah, untuk menyampaikan ajakan dan ajaran kepada para manusia semuanya, agar para manusia itu mau bertakwa, itu mau beribadah dan menghindari musyrik, mau beramal soleh dan menghindari dosa, mau beribadah dan menghindari musyrik, dan mau beramal soleh serta menghindari semua salah dan dosa. Para nabi berjuang betul-betul lillahi ta'ala, ikhlas tanpa pamrih. Bahkan harta kekayaannya, jiwa raganya, keluarganya dan anak-anaknya kadang dan perlu dikorbankan untuk mencapai apa yang mereka maksudkan itu, yaitu dakwah dalam rangka membina umat menuju umatan alamin yang benar-benar mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka kadang ditolak, bahkan mendapat perlawanan dari umat, bahkan seringkali disiksa atau diusir, sehingga nasibnya terlunta-lunta, bahkan nyawanya pun terancam. Namun akhirnya Allah memberi kemenangan para nabi dan rasul itu setelah mereka berjuang dalam derita yang berlipat ganda atau bertubi-tubi itu. Allah memenangkan mereka karena keikhlasan mereka, sebagaimana tersebut dalam surat Al-Anbiya ini atau ayat yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma sadaqnahumul wa'da wa anjaynahum wa minna sya'u wa ahlaganal musrifin. Kemudian kami penuhi janji itu, maka kami selamatkan mereka dan barang siapa yang kami kehendaki, dan kami binasakan orang-orang yang telah melampaui itu. Al-Anbiya 109. Dipenuhi janjinya, artinya para nabi itu mendapat kemenangan, diselamatkan, para itu terbebas dari gangguan dan siksaan atau derita yang disampaikan atau yang diberikan atau diancamkan oleh orang-orang kafir. Yang dimaksud Indonesia di sini adalah orang-orang kafir itu yang menolak ajaran para nabi itu. Karena siapa yang kehendaki mendapat kemenangan oleh Allah, kadang nabi itu menang dan kadang sudah kalah, dan yang dibinasakan akhirnya adalah orang-orang kafir. Tentang surat Al-Anbiya ini, Imam Bukhari mengatakan telah menceritakan dari Abdullah, yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang mengatakan surat Al-Isra
Al-Kahfi, Maryam, Toha, dan Anbiya adalah surat yang sangat indah para musastranya dan merupakan surat-surat yang paling pertama ku hafal dari Rasulullah SAW. Para pecinta finsek, ini ada beberapa hal pesan Rasulullah SAW. Yang pertama, di ayat yang pertama Allah mengatakan la'agaraban nasi fahasabuhum wahum fi ghaflatan mughridin. Telah dekat kepada manusia hari menghisap segala amalan mereka, sedangkan mereka berada dalam keadaan lalai lagi berpaling darinya. Hari Hisab atau Al-Hisab itu adalah hari perhitungan amal baik dan buruk, bagian dari hari kiamat yang sangat menegangkan. Lali atau ghaflatan adalah lupa, tidak ingat lagi, merasa pernah mengalami atau tidak merasa pernah mengalami, namun lupa. Berpaling mughridun itu sengaja mengabaikan, yaitu mengabaikan perintah-perintah Allah, tidak diamalkan atau tidak dilaksanakan. Kedua hal ini menjadi sebab utama kelalaian manusia itu. Karena dua hal itu, maka mereka para manusia itu berbuat dosa dan mengikuti hawa nafsunya. Jadi kalau terlihat manusia sekarang malas beribadah, malas bertakwa, itu karena dua hal. Satu, lupa atau melupakan hari hisabnya yang sudah dekat itu, dia lupakan atau dia campakkan. Atau yang kedua, memang mereka lalai, tidak sadar, tidak ingat lagi akan amanah yang diberikan kepada Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Meskipun para nabi itu adalah manusia biasa, namun para nabi dan rasul itu diberi oleh Allah wahyu atau pokok-pokok ajaran yang harus disampaikan kepada manusia, yang intinya adalah ajaran tauhid atau ajaran la ilaha illallah, tiada Tuhan yang saya sembah kecuali Allah. Dan yang kedua, ajaran beribadah, melaksanakan ibadah dengan benar sesuai tauhid. Kalau berbeda dari nabi ke nabi yang berikutnya adalah karena zamannya, tapi intinya tetap sama, la ilaha illallah. Bahkan di yaumul hisab nanti, semua manusia pada awalnya, pada intinya akan ditanyakan kalimat tauhid itu, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang saya sembah selain Allah. Dan nanti bagaimana pelaksanaan ibadah itu. Sehingga Rasulullah pernah menyampaikan bahwa kunci surga itu adalah pada la ilaha illallah, iftahul jannata la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan Rasulullah berpesan, barang siapa yang pada akhirnya, akhir hidupnya bisa mengucapkan la ilaha illallah, maka orang itu diharamkan masuk neraka atau wajib masuk surga. Dan di akhir surat ini ditutup dengan suatu doa yang sangat indah. Di surat Al-Anbiya ini pada akhirnya ditutup dengan doa yang sangat indah. Rasulullah menyerahkan segala semuanya itu kepada Allah. Qala Muhammad berkata, ya Tuhanku, berilah keputusan dengan adil, dan Tuhan kami ialah